Katanya mengenal Allah, tapi kok nggak saling mengasihi? Pelajaran 10 yaitu kuasa kasih. Allah mau kita mengikuti sebagaimana Allah itu terang, dan kita juga harus menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa sih Allah itu terang dan dia benar-benar tidak ada kegelapan? Apa yang dimaksud dengan Allah itu kebenaran dalam cerita ini? Allah itu terang, Allah itu kasih, Allah itu benar. Nah, dari cerita ini, apa sih Pak Pendeta yang pengen Allah sampaikan kepada kita umat-umatnya? Hai teman-teman Cornerstone, seneng banget sekarang kita bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, sekarang udah balik lagi bersama aku, Brenda, dan teman Aku Felicia. dan teman aku satu lagi. Aku Annelies, bisa juga dipanggil Ayes. Oke, bersama Feli dan Ayes ya. Nah, Sebelum itu, aku juga mau ingetin nih, buat teman-teman yang mungkin belum mempunyai buku Cornerstone seperti ini, dapat menghubungi call center Hope Channel di bawah ini, atau bisa melalui Instagram media Hope Channel Indonesia. Kalian bisa mendapatkan buku seperti ini secara gratis. Oke, sekarang nih pelajaran kita udah masuk ke pelajaran 10, yaitu kuasa kasih. Kuasa wah, kasih. kuasa kasih. Ini kira-kira dari judulnya nih kita mau bahas apa sih? Langsung aja kali ya Kak, kita baca. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya ya. Allah itu terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Allah itu kasih, maka kita harus mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Allah itu kebenaran. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.
Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, kita udah sama-sama baca nih. Tadi teman-teman di rumah kita udah ingetin belum? Kan kalau mereka belum punya buku, kita lupa nih ingetin. Mereka bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 5-10. 1 Yohanes 4 Ya. ayat 7-16. Dan dilanjut dengan 2 Yohanes 7 ayat 7-11. Nah, gitu ya. Kalau kita udah baca dari cerita ini ya, tadi kita udah sama-sama dengerin. Berarti apa pendapat kalian tentang cerita ini? Kalau menurut aku, Allah itu terang. Nih, kalau Ayas? Dari apa yang udah kita baca tadi, ternyata 3 hal bahwa Allah itu adalah terang, lalu Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah kebenaran. Benar banget. Kalau menurut Kak Brenda gimana nih? Kalau menurut aku, kalau tadi udah dibilang Feli Allah itu terang, terus kamu udah ingetin nih 2 lainnya, benar banget Allah mau kita mengikuti sebagaimana Allah itu terang, dan kita juga harus menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Benar banget. Oke, tanpa berlanjut lebih lama lagi, sekarang kita akan sama-sama dengerin apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu bahwa orang yang sama yang menulis buku Yohanes juga adalah penulis dari 1, 2, dan 3 Yohanes, demikian juga Wahyu? Apakah kamu tahu bahwa dia hampir menghabiskan seluruh masa hidupnya tinggal di Yunani, di kota yang disebut Efesus? Surat Yohanes, khususnya 1 Yohanes, ditulis untuk menghadapi ajaran sesat yang menyebar di antara umat percaya di Efesus. Nah, salah satu ajaran sesat ini mengajarkan bahwa roh manusia itu suci dan terpisah dari tubuh manusia mereka, yang adalah jahat. Karena itu, seseorang boleh melakukan apa saja kepada tubuh mereka karena roh tidak terpengaruhi oleh hal itu. Ajaran ini memberikan orang izin untuk melakukan dosa. Masih ada banyak lagi ajaran sesat lainnya, tetapi ajaran yang ini menjadi salah satu yang sangat berbahaya. Wah, jangan sampai kalian terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat di luar sana ya adik-adik. Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi bersama satu-satunya pendeta Cornerstone, Pendeta Beni Tambuna. Halo pendeta, gimana kabarnya pendeta? Puji Tuhan, sehat Pendeta pendeta. gimana? Baik juga. Asik, gitu dong. Semuanya sehat-sehat. Semoga teman-teman di rumah juga sehat-sehat. Amin. Nah, judul pelajaran kita di pelajaran ke-10 ini adalah kuasa kasih. Sebelum kita masuk ke tanya jawab sama pendeta, kita bacain dulu ayat intinya yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, sebelum itu kita bakal nanya nih ke pendeta. Dari antara Kak Feli atau Kak Brenda, ada gak nih yang mau nanya dulu ke pendeta? Aku nanti aja deh nanyanya, Yus. Ya udah. Kalau gitu aku ya. Ya, boleh. Nah, pendeta, aku mau nanya nih satu pertanyaan. Di sini kan ada tertulis Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, dari ayat yang dimaksudkan ini apa sih pendeta? Maksudnya kenapa sih Allah itu terang dan dia benar-benar tidak ada kegelapan, pendeta? Iya, kalau kita lihat atau kita tahu lah ya, kalau sudah ada terang
pasti gelap itu hilang. Yang bisa mengalahkan kegelapan kan terang. Iya. Ya. Kegelapan itu tidak bisa kalahkan dengan hal-hal lainnya kecuali dengan terang. Sekecil apapun terang itu, gelap itu pasti hilang, pasti kabur. Jadi Allah itu dia sumber segala sesuatunya, dia sumber terang itu, ya. Itu sebabnya kalau kita melihat sejarah daripada Alkitab kita, sejarah dunia ini, ya, manusia itu begitu jatuh ke dalam dosa aja untuk melihat Allah aja udah nggak sanggup melihat kemuliaannya, melihat terangnya, gitu kan. Bahkan misalnya seperti Paulus gitu ya, atau Saulus pada waktu dia ketemu di Damsyik sampai matanya nggak kuat dan akhirnya buta gitu ya. Jadi banyak hal yang memang kita lihat bahwa Allah itu memang sumber terang yang memberikan keterang yang mengikis atau menghalau kegelapan itu. Ya. Dengan kata lain bahwa kehidupan kita yang menjadi terang ini itu akan mengikis kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita. Ya, tapi kalau kita ikut juga dalam gelap itu, ya kita jadi gelap jadinya. Gitu ya. Soalnya kalau Allah ada dalam diri kita, maka terang itu akan memancar dari diri kita. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta sudah jawab. Nah, untuk pertanyaan dari aku mau nanya nih Pendeta. Kan biasanya kita udah sering dengar ya, teman-teman di rumah juga pasti udah dengar, udah sering di gereja udah dikhotbahin terus tentang Allah itu kasih, Allah itu mengasihi kita semua walaupun kita umat-umat berdosa. Tapi nih, menurut Pendeta apa yang dimaksud dengan Allah itu kebenaran dalam cerita ini? Iya, ukuran kebenaran itu kan bukan diri kita. Seringkali kita kalau ukuran kebenaran diri kita pada berapa waktu, udah kebalik loh. Enggak seperti apa yang saya katakan dulu. Atau mungkin seorang bisa klaim, ya saya ini jadi bapak paling gini, besoknya udah berbeda. Atau anak paling pintar mungkin kan, besoknya dia bisa saja pintar di SD misalnya, kalau ini anak paling pintar nih, terus begitu SMP udah berbeda dan sebagainya. Karena memang kita sebagai manusia, kebenaran kita kan tidak bisa kita tahan terus saja ukurannya. Ukuran kebenaran itu adalah Allah, karena memang Allah lah sumber kebenaran itu. Dan kalau Allah sumber kebenaran, maka kita itu harus mendekat kepada kebenaran ini. Jadi ukuran apapun yang kita lakukan, ukurannya itu sama seperti apa yang Allah inginkan. Karena dia sumber kebenaran. Tapi kalau ukuran itu adalah si A, si B, si C, ya, bahkan mungkin dengan tanda kutip orang-orang yang kita idolakan gitu kan. Begitu yang kita idolakan itu tidak lakukan apa yang kebenaran itu, kita jadi kecewa dan lain sebagainya. Tapi Allah itu tetap sumber kebenaran. Apapun yang dilakukan memang ukurannya adalah kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan juga kita anggapkan sebagai firman Tuhan, ya, Alkitab sebagai firman Tuhan yang merupakan satu kebenaran bagi kita. Jadi ukuran standar kebenaran itu adalah Allah. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku punya pertanyaan ini. Kita kan tadi udah belajar ya, Allah itu terang, Allah itu kasih, Allah itu benar. Nah, dari cerita ini, apa sih Pak Pendeta yang pengen Allah sampaikan kepada kita umat-umatnya? Iya, pelajaran kita ini kan lebih bicara mengenai kehidupan daripada Yohanes. Ya. Yohanes itu awal masa mudanya kan disebut dengan orang yang gampang marah, ya, gampang tersinggung. Pokoknya emosian lah kalau bisa sekarang. Ya. Punya teman gak emosian ya? Punya Pendeta, punya. Ya, jadi dikit-dikit wah cepat sekali karena dianggap bahwa ya ini yang saya tahu, ini yang benar, itu kan. Nah, pada waktu dia mulai mengenal Kristus, ini kok beda ya, gitu ya. Tambah hari dia dekat dengan Tuhan, tambah hari dia dekat dengan Yesus dalam kehidupan pada waktu di dunia ini, ya, maka dia mulai berubah konsep hidupnya, konsep segala sesuatunya itu, sehingga dia mempunyai satu keinginan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan hasil daripada dekat itu ya mengubah tabiatnya. Sama lah ya, kalau ada orang katakan, ya tunjukkan saja temanmu, maka saya akan tahu siapa kamu. Gitu kan? Ada kan kata
atau gitu. Atau memang siapa? Mungkin orang-orang tua kita lah, ya. Bapak kita dengan mama kita mungkin, atau mama kita, kan lama-lama tuh mirip, ini kayaknya sama gitu ya. Karena memang udah hidup bersama-sama, hidup bersama-sama, semuanya sama-sama. Jadi kemiripan itu ada. Nah, dalam Kristus juga, Yohanes dengan Yesus itu, karena sudah sama-sama semuanya melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, dia lihat, dia tidak ada ukuran, ini orang jahat dulu, udah kita cuekin aja. Yesus kan nggak begitu, ya. Bahkan orang yang sampai meminta-minta sekalipun supaya semua, singkatnya cerita yang anaknya, ayolah apapun, ya, sampai katakan ya kalau ini untuk anjing aja gitu kan, tapi remah-remahnya pun masih dikatakan demikian. Itu menandakan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi semua manusia, dan itu yang mengubah tabiatnya, itu yang mengubah sifatnya, sehingga dia menjadi seorang yang memang mengenal Tuhan dengan lebih baik, dia mengasihi Tuhan lebih baik. Itu sebabnya terpancar juga dalam kehidupannya apa yang selama ini dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada orang katakan, saya sih memang udah dari sononya begitu gitu ya. Saya dari sononya udah pemarah, saya dari sononya sudah begini sifat saya. Enggak kok. Kalau kita bersama dengan Tuhan, sifat kita itu akan berubah, ya. Akan berubah sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi tidak ada istilah bahwa udah emang dari sononya dia begitu, dari ininya ya, memang udah nggak ada. Kan kita lahir semuanya tidak ada yang langsung besar punya tabiat, enggak kan. Semua dari bayi kita dari kecil dan sebagainya, bisa lingkungan, bisa rumah tangga, bisa sekolah yang membentuk kita. Tapi kembali pelajaran kita katakan bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus, maka tabiat kita, kehidupan kita, apapun kehidupan kita akan berubah sebagaimana yang Yesus inginkan, ataupun sebagaimana Yesus melakukannya. Tanpa pandang bulu, tanpa memilah-milah dan lain sebagainya, tapi memang mencintai manusia supaya manusia itu bisa selamat. Jadi jangan pernah takut kalau kita melakukan kebaikan, ya. Jangan pernah hitung-hitungan, ya, kalau saya melakukan kebaikan nanti saya dapat apa ya? Nggak, Yesus kan nggak pernah begitu, ya. Iya. Jadi kalau sudah lakukan saja, dan kita harus latih diri kita. Kita harus latih diri kita untuk ini saya lakukan, jangan lakukan nggak antar begini, nggak usah deh, ya. Begini nanti. Jadi jangan begitu ada keinginan, begitu Roh Kudus bicara bagi kita, mari kita lakukan hal-hal yang baik. Tanpa perlu kita lihat embel-embel lainnya, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang lainnya. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita belajar firman Tuhan dengan baik, setiap hari follow the Bible kita, belajar sekolah sahabat cornerstone kita, kemudian kita dapatkan hal ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik, perubahan tabiat kita sama seperti Yohanes, yang tadinya jadi anak guntur, anak yang suka cepat marah, menjadi orang yang baik. Terima kasih pendeta udah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih. Semoga ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita udah tanyain dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga yang di rumah. Ya, benar. Oh iya, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, nah kita akan memasuki segmen Apakah Pendapatmu? Kita akan dengerin pendapat teman-teman di segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Felicia Jessica Kusen, kelas 10 atau kelas 1 SMA dari Makarios Christian School atau Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama aku Aubrey Jemima Tambunan, biasa dipanggil Jemima, kelas 10 atau kelas 1 SMA dari Sekolah Kristen Makarios. Halo, perkenalkan nama saya Maria Gabriel atau bisa dipanggil Gaby. Saya kelas 10 atau 1 SMA dan saya bersekolah di Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Gwyneth Lilian Selayan, tapi bisa dipanggil Gwen, dan saya duduk di kelas 10 SMA dan saya berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju.
Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. 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 Hai, kembali lagi di Cornerstone. Connection. Nah, diam kita bertiga. Jadi, ini klik-klik banget ya kita. Oke, jadi tadi kan kita udah sama-sama dengerin pendapat dari teman-teman kita. Gimana? Ada yang setuju nggak sama pendapat-pendapat mereka? Atau punya pendapat masing-masing? Oke, menurut kamu setuju sama pendapat yang mana nih? Kalau aku paling setuju sama poin kasih yang sejati itu dapat mengubah hidup kita. Bagus. Berarti setuju kalau kasih itu yang sejati dapat mengubah hidup kita. Kalau aku setuju ya, bukan nggak setuju. Setuju sama yang pertama. Kasih itu sama pentingnya bagi tubuh dan pikiran, sama seperti tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Jadi kita juga setiap harinya membutuhkan kasih dan kita harus menebarkan kasih. Kalau kamu? Kalau aku setuju sama yang kita bisa mengasihi dunia dan kita juga bisa mengasihi Allah. Oke. Bukan kasih itu perasaan ya. Nah, pendeta juga mau kasih ternyata. Kasih itu, iya juga sih pendeta. Kasih juga perasaan. Nah, itulah pendapat-pendapat kita yang berbeda-beda. Punya pendapat pribadi pasti. Oke. Ya, oke semua. Kita bakal minta ke pendeta buat bisa nih pendeta berikan kesimpulan tentang materi kuasa kasih yang udah kita pelajarin saat ini. Oke, pelajaran kita yang ke-10 ini mengenai kuasa kasih memberikan contoh bagaimana kehidupan Yohanes dalam kehidupannya yang sebelum mengenal Kristus dan setelah mengenal Kristus. Jadi kasih itu punya kuasa, kasih itu punya pengaruh dalam kehidupan seseorang yang bisa mengubah siapapun itu. Jadi tidak hanya mengubah pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, tidak. Dia bisa mengubah siapapun. Itu sebabnya kasih itu punya kuasa yang besar. Kita bisa kasih contoh yang lain mungkin dalam kehidupan kita. Kalau seseorang yang tetap mengasihi pada temannya, maka sejahat-jahatnya temannya juga satu waktu akan balik, karena kamu baik maka saya juga akan baik. Karena kamu kasih, maka saya juga akan mengasihi kamu. Jadi, kuasa kasih itu memang sangat besar. Sama seperti yang dihidupkan oleh Yohanes dalam kehidupannya, sehingga mengubah semua tingkah lakunya, bahkan juga pemikirannya. Dan kuasa kasih itu, atau kasih yang sejati itu bisa kita peroleh kalau kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan setiap hari untuk kita baca, kita renungkan, kita punya waktu bergaul dengan Tuhan dengan baik, kemudian kita mempraktekkannya, apa yang kita hidup, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu untuk membagikan kasih kepada orang lain. Tidak mungkin kita katakan kita kasih tapi hanya sendirian aja, nggak mungkin. Kasih itu akan terlihat kalau kita mengekspresikannya kepada orang lain, maka orang lain juga akan mempunyai pengaruh terhadap kasih itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Berarti kita harus bisa mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Kalau misalnya kita udah ke orang lain nih, pasti orang lain juga bisa ngelakuin balik ke kita. Betul. Nah, kita udah dengerin pendeta kesimpulan, udah dengerin selama satu pelajaran ini, udah dikasih penjelasan yang baik tentang pelajaran kita. Sekarang saatnya kita minta pendeta Benny Tambunan buat doain kita dan teman-teman dan pelajarannya supaya mereka mengerti. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan dalam pelajaran kami pada saat ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan akan besarnya kuasa kasih yang bisa menghidupkan, bahkan mengubah kehidupan dari seorang yang tidak baik menjadi orang yang sangat dikasihi oleh banyak orang, termasuk dikasihi oleh Tuhan. Kami terima kasih dengan contoh yang diberikan melalui kehidupan Yohanes. Bapa dalam surga, kami
ingin untuk boleh menjadi bagian daripada kasih itu dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kepada kami kuasa kasih Tuhan untuk boleh mengubah tabiat kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seru doa-doa mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Kami harap teman-teman Cornerstone yang menyaksikan tayangan ini dapat menyimak dan memahami materi yang sudah kita pelajari pada saat ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Bye-bye.